Halo semuanya, teman-teman semua. Saya mau ngobrol sama ini Mas. Dari tadi dia. Ya, halo. Ya, Ya, halo. ya gimana Mas? Halo. Iya, ya. Oke. Mau Kedengaran? nanya sih. Hah? Ya, kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Iya, gimana Mohon maksudnya? maaf. Belum ada kabar dari Pak Roy kan? Iya, jadi Mas begini, ini kan masalah saya udah jelasin ke Mas. Ini kan anak PMI overstay. Kita tuh nggak bisa intervensi gitu urusan Hong Kong sama Indonesia. Ini udah menyangkut pelanggaran hukum loh gitu kan. Jadi kita nggak bisa menyeroboti gitu Mas. Dan saya kan ya cuma Terus, terus gimana itu? Nanti saya. iya, mungkin karena Pak Rey belum ada jadwal untuk kunjungan ke lapas gitu, ke penjara. Nanti kalau dia udah kunjungan ke penjara, dia kasih tahu saya. Iya, iya, iya. Iya gitu Mas. Jadi apa namanya? Berarti yang tanggal 10 itu saya mau ketemu itu Iya, tanggal nggak jadi. ada tanggal 10 saya mau bertemu, ada pertemuan dengan KJRI Hong Kong, emang kita diundang. Iya. Tolong ya saya nanti cari infonya ya. Iya pasti, maksudnya saya kan akan kasih tahu Mas gitu. Ini makanya ini Mas, resikonya menjadi ilegal gitu, overstay di luar. Tidak semudah yang kita pikirkan Mas, saya udah bilang kemarin juga kan. Kemarin kenapa? Iya, iya. Iya kemarin tuh waktu istrinya Mas masih di rumah majikan, kenapa nggak dilarang dia jadi overstay? Udah tak larang itu, saya sumpah beneran udah tak larang itu. Cuma dianya yang nekat, yang ngeyel, bilangnya gini bla 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 gitu. Terus ya aku namanya orang di rumah mau siapa? Iya itu maksudnya, kan resiko, apalagi dia kan sebenarnya baru kan, Dia dia baru 1 PMI tahun setengah. baru kan. Sebelumnya di mana dia Mas? Pernah jadi pekerja migran di mana? Malaysia atau Singapura atau di mana? Taiwan? Dulu Taiwan. Tapi sebelum nikah sama saya, waktu dulu banget. Iya, makanya berdoa aja. Rupa saya bilang kemarin-kemarin kan, semoga aja istrinya Mas itu nggak kedapatan kayak pemalsuan atau apapun. Kalau pemalsuan itu berat banget itu, sampai 1 tahun lebih. Gak gitu. Bukan nggak sih? Maksudnya waktu daftar pertama itu kan memang dia mengajukan untuk pulang kan gitu, untuk menyerahkan diri itu pertama. Iya, ha. Nah di situ aku kemarin gini loh, kayak aku juga cerita sih, sebenarnya itu cerita. Kemarin kan aku beli kartu, soalnya kan ya namanya orang iseng sih ya. Terus nomornya itu tak telepon aktif semua aja sama nomor baru gitu loh. Terus? Tapi kalau pakai yang di HP ini tidak aktif sama sekali. Cuma kalau aku telepon pakai yang kartu baru itu masuk semua. Cuma Kapan? nggak ada balas Kapan? kemarin. Oh, berarti ini kan handphonenya itu disita. Handphonenya itu disita loh. Nggak mungkin dia maksudnya aktif ya. Kalau dia aktif, walahu alam ya Mas. Cuman masalahnya mereka tuh kan nggak bisa pegang handphone. Namanya juga di Tapi penjara. maksudnya di penjara itu dipekerjakan atau hidup di dalam itu? Yang saya tahu di dalam lah Mas. Di dalam lah. Soalnya ada yang bilang dipekerjakan kan gitu.
Ya kurang tahu. Masalahnya mas, saya baru beberapa sih yang dampingi kayak seperti ini gitu ya. Saya kurang tahu itu masalah di dalam itu seperti apa gitu, dipekerjakan kah, di apa. Cuman saya tahu saya teman-teman yang teman-teman saya yang masuk, mereka nggak sampai digituin gitu, dipekerjakan. Ya cuma 2-3 bulan. Ya sekarang pun ada yang 7 bulan 8 bulan masih di dalam kok, nggak bisa keluar. Kayak katanya ada yang kerja di pasar lah, apalah gitu kan. Maksud mereka itu ya. Iya. Iya. Ya begitulah, itu apa namanya, makanya ini pembelajaran mas buat kalian tuh suami-suami yang ada di kampung. Perjuangan pekerja migran itu nggak mudah loh yang kalian pikirkan. Mereka tuh bisa memperjuangkan kalian, bisa menghidupi kalian, maksudnya menyenangkan keluarga, tapi kalian tuh nggak pernah tahu sampai segimana tuh berjuang gitu. Nggak mudah loh mas, istrimu gitu. Makanya kalau dikasih kesempatan lagi, ya apa ya, ke depan kalau Tuhan pertemukan lagi mas sama, ya jangan disia-siakan lah, maksudnya sama-sama bisa berjuang gitu, bukan hanya dia doang gitu. Kebanyakan kan apa, keluarga-keluarga kita di kampung apalagi suami nggak tahu tuh pengorbanan istri kayak gimana gitu, sampai dia milih kayak gitu karena apa, ada beban loh mas. Seandainya waktu dia di interminate atau dia itu langsung pulang, dia mikir mungkin ada utang, mungkin ada beban apa begitu mas. Banyak kok yang orang overstay di sini akhirnya milih seperti itu mas. Karena apa? Takut pulang, jangan ditagih utang lah, apalah begitu mas. Ini maaf ya mas, soalnya kadang saya juga mencurahkan gini isi hati saya sebenarnya gitu. Karena banyak kok keluarga-keluarga di apa ya namanya, di kampung tuh nggak ngerti tuh, kasihan loh mereka di sini seperti apa. Kalau saya sih memahami dari dia di situ berjuang, ada pun juga berjuang. Iya begitu mas, makanya ya ke depan gimana caranya kalau Tuhan pertemukan kalian lagi hidup sama-sama, ya gimana caranya untuk sama-sama berjuang gitu. Itu aja mas. Ini gimana Kemarin itu misalnya gimana yang bilang kalau ambil paper itu kalau iya nggak usah, pulang aja. Saya udah bilang sih juga ke Pak Raymond bahwa dari pihak suami keluarga juga nggak mau kalau ambil paperan gitu. Walaupun dia mungkin mau atau apa ke depan kan, cuman ya lebih baik pulang aja gitu toh. Ke Taiwan ulang ke atau ke Singapura kan masih ada kok negara-negara lain gitu kan. Sabar aja pokoknya mas, sabar aja, soalnya saya ini nggak punya kekuatan apapun untuk tahu itu. Ini Hongkong itu privasinya sangat kuat, apalagi masalah-masalah melanggar hukum begini mas. Waduh, masih mending Hongkong kalau kayak di iya nggak semudah itu mas. Iya saya bilang nggak semudah yang kayak di polisi Indonesia loh mas. Ini Hongkong loh, karena kriminal tidak segampang yang kita pikirkan mas. Bahkan pihak kejaksaan pun, pihak kita KJRI pun, dari KJRI pun nggak bisa ngatur mereka mas. Ini Hongkong loh, saya ulang-ulang bilang ini Hongkong bukan Indonesia. No Indonesia, ini Hongkong. Tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Waktu saya ketemu sama orang-orang KJRI sudah berfoto gitu. Jadinya biar tambah tenang lah. Iya pokoknya intinya begini mas, istrimu tuh kalau udah di dalam udah tenang aja gitu.
nunggu aja gimana tuh vonisnya kapan tuh, berapa bulan dia di dalam nanti. Makanya saya bilang sabar aja. Saya sampai saat ini masih, tadi malam pun ada live KJRI Hong Kong tentang anak-anak overstay, membahas anak overstay. Selesai itu saya WhatsApp ke Pak Ray itu pun dia belum berkunjung ke lapas, ke penjara. Nanti itu dijadwalkan begitu. dapat kunjungan lah. Iya. Udah tenang aja mas, kalau udah di dalam ya nunggu aja mas. Ini saya bilang tadi, ini nggak seperti Indonesia loh, ini Hong Kong ini. Terus kita bisa ngatur, atau kita bisa ke Poresta, atau kita bisa ke lapas apa kan, bisa lobby-lobby di dalam. Ini nggak bisa loh mas, apalagi warga negara kita melanggar hukum ini. Kalau yang bilangnya kirim surat itu gimana? Iya bisa, tapi dia dulu yang kirim surat. Jadi dia yang kirim surat dulu, baru kalau dia udah kirim surat, kita bisa balas suratnya lagi, begitu mas. Jadi seandainya mas mau kirim surat, kan mas mau kirim surat, mas bisa kirim melalui saya. Nanti kalau itu tak masukin di pos Hong Kong ini gitu, bisa. Maksudku kalau anak, Tapi kan belum tahu mas, maksudnya di daerah Lowu atau di mana gitu. Tunggu aja mas. kalau kita yang ngirim surat duluan berarti tidak nyampe sana sih. Kan belum tahu mas, pastinya seperti apa tuh. Dia belum kasih kabar mas. Dia kasih kabar dulu. Ya halo. Tapi kan udah positif di penjara, masa ya ambil? Mas, aduh, gimana ya saya mau jelaskan mas? Bukannya apa-apa mas, kita nggak bisa mengatur gitu. Kita nggak bisa mengatur. Entah mereka tuh dikasih surat atau bisa diizinkan, karena istrinya mas itu baru 2 minggu gitu. Gitu mas. Begitu. Sabar aja mas, nunggu aja. Saya nih nggak konjen aja, sekelas konjen kayak gitu. Saya WA masalah ini, itu aja dikasih ke bagian kejaksaan, karena mereka nggak punya kuasa loh mas. Saya tegaskan lagi bahwa kita nih Indonesia kerja di sini, apalagi overstay, itu melanggar hukum mas. Jadi nggak sembarangan tuh KJRI main lobby. Ini bukan Indonesia tuh bisa melobi. Ke Polresta lobby yuk, bawain rokok atau apa gitu, biar polisinya tahu kapan dia bisa. Enggak ada, atau kejaksaan nggak bisa di sini. Ini negara super luar biasa, namanya overstay. Makanya udah diwanti-wanti buat kita teman-teman yang kerja di sini, hati-hati jangan sampai kan overstay gitu, milih overstay, karena itu memang tindak pidana kalau di sini mas, melanggar. Ya udah tenang aja mas, yang penting istrimu udah melapor, udah di dalam. Kalau udah di dalam itu tinggal menunggu terus pulang gitu, daripada dia keluyuran di luar mas, belum ketangkap, belum tahu kapan dia pulang gitu. Terus kalau dia sakit gimana? Minimal kalau dia udah di dalam penjara, kalau dia ada apa-apa tetap ketahuan gitu mas. Iya, makanya saya bilang saya sabar mas, karena persoalan-persoalan seperti ini memang ya rumit gitu. Kita nggak bisa mengintervensi mas. Untuk mau ke imigrasi, mau tanya kapan ya, atau polisi kapan ya, si ini nomor ini kapan dia keluar, nggak bisa begitu mas. Mereka kan punya SOP gitu. Tapi misalnya kalau udah dikeluarin ya pasti kan ada kabar SOP dari pihak gimana? Gimana mas? Misalnya udah dikeluarin dari
penjara tanggal sekian. Yang pasti kan ada tuh laporan ke KPK. Ada, tetap ada. Makanya kan ini Pak, dari kejaksaan itu kan nanti mau berkunjung akan ketahuan dia berapa bulan begitu. Itu kan ada alurnya Mas. Gitu. Kalau dia dipulangkan kan harus minta surat SPLP dari KJRI pun mengeluarkan. Kalau paspornya udah nggak bisa itu kan dari KJRI Hongkong akan mengeluarkan surat bahwa dia pulang kapan begitu. Dia harus dipulangkan, tiketnya harus ada. Itu kan ditanggung oleh Hongkong, imigrasi Hongkong. Begitu Mas. Udah tenang aja, saya tahu gitu. Saya tahu Mas khawatir. Cuman kita nggak bisa loh mengatur-ngatur kapan mereka tuh bisa gitu. Mengatur kapan tahu dia divonis berapa bulan penjara. Gitu Mas, tenang aja, yang penting udah di dalam. Saya pikir kalau udah di dalam ya Mas, ya harap tenang aja Mas, fokus aja tuh di rumah, gimana menghidupi kehidupan di rumah, karena istri Mas kan udah di dalam ini gitu. Nanti ya saya tetap pantau Mas. Begitu. Oke Mas, saya takut jangan majikan panggil saya, soalnya ini saya lagi nunggu bos mau panggil saya nih. Iya, iya, jangan ini ya, tersinggung dengan apa kata saya memang gitu Mas, kalau mau ngomong ya saya bilang apa adanya gitu Mas. Sekali lagi kita nggak bisa intervensi apapun gitu, atau mengatur mereka di kejaksaan, ya apa terlebih mengatur imigrasi Hongkong gitu kan. Terus kan kayak yang di rumah cuma bisa berharap. Iya, makanya Mas. Saya tahu kalian gimana, pikiran kalian gimana, tapi buat saya kalian tuh kalau istrimu udah di dalam udah tenang gitu, karena tinggal menunggu vonisnya kapan, daripada dia di luar Mas, terus dia overstay kiri kanan, dia kerja sana kerja sini ilegal kan, kita belum tahu kapan dia pulang. Tapi kalau udah ketangkap gini ya udah gitu Mas. Ya, siapa tahu kan tinggal lusa kan tanggal 10 ya. Intinya dapat kabar terus. Iya, gini mas, nggak usah tanggal 10. Saya tuh sering komunikasi, hampir setiap hari komunikasi dengan Pak Rey. Bukan cuman urusan istrinya Mas gitu. Ada lagi orang lain gitu. Jadi saya tetap tahu gitu. Gitu Mas. Ya. Oke ya Mas. Gitu ya. Iya, siap. Tetap semangat ya. Ya, oke. Malam. Teman-teman semua, jadikan pelajaran, jangan overstay. Aduh, emang kita bisa pantau tuh imigrasi Hongkong, tidak semudah yang kita pikirkan. Tetap semangat, bye bye.